Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi ini setelah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain yang mana tiada lain dan tiada bukan. Ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan kita, kesalahan kita, kealfaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya dan hamba-hamba yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang ada dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan jalan keluar. Yang punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak sehingga bisa membayar hutangnya. Yang lagi usaha, Allah berikan kemudahan usahanya, kelancaran usahanya, dimudahkan, dibanyakkan rezekinya dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi melahirkan, kemudian Allah Subhanahu berikan kemudahan kelahirannya, diberikan kesehatan ibu dan anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan yang menikah, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan suami atau istri yang saleh salehah, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak kita lagi mencari ilmu, thalabul ilmi, dimanapun mencari ilmunya, di pesantren, di sekolah, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati SMP Rinin Jamaatul Muslimin wal Muslimat, pada pagi ini
Kajian kita adalah tentang tahrumus sholah, tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat kalau tidak ada sebabnya. Buka kitabnya faslun, ini pasal tahrumus sholatu, diharamkan sholat lati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang mana waktu itu tidak ada sebab yang mendahuluinya, wala muqarinun, dan tidak ada sebab yang mendekatinya, fi khamsati awqatin, ada dalam 5 waktu. Nah, jadi haram hukumnya melaksanakan sholat dalam 5 waktu ini kalau tidak ada sebabnya. Tapi dalam waktu ini boleh melaksanakan sholat kalau ada sebabnya. Contohnya, kita tidur malam jam 1, jam 2 kita tidur. Bangun-bangun kita jam 9 siang, matahari udah terbit. Maka apa? Sholat kita. Sholat subuh, namanya qadha sholat subuh. Sholat. Kenapa? Karena sholat subuh waktunya udah kelewat. Maka menggantinya, mengkodoknya jam 9 itu kita sholat. Kita tidur jam 10 contohnya. Bangun-bangun udah lewat tuh jam 4, atau pas asar jam setengah 4 bangun. Maka apa? Maka yang zuhur wajib dikodoknya. Saking wajibnya melaksanakan sholat, sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, manasya au nama sholatan, barang siapa yang lupa atau ketiduran dan meninggalkan sholat, fal yusolli idza dzakaraha, maka sholatlah ketika kamu ingat itu sholat. La kafaratalah ila dzalik, tidak ada yang menutupi kafarat kecuali dengan melaksanakan sholat. Wa aqimish sholata li dzikri, dan jadikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW saking kecamuknya sholat tuh, sampai sholat 5 waktu tuh gak ada waktu. Maka selesai sholat, selesai perang Rasulullah, sholat Rasulullah mengganti sholat yang tertinggal tadi. Dalam perang Khaybar gitu, saking capeknya tuh setelah perang, Rasulullah tuh sampai ketiduran, kelewatan waktu sholat subuh. Pas bangun-bangun matahari sudah terbit. Nah, maka Rasulullah apa? Melaksanakan sholat. Itu makanya kalau seberat apapun, sesusah apapun, kita lupa ketiduran, sholat ketika ingat, itulah kita ngerjain. Setelah kita ngerjain sholat. Apa itu? Satu, yang inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a rumahin. Satu, diharamkan sholat di waktu ini kalau tidak ada sebabnya. Itu kan ketika matahari mau terbit. Matahari terbit tuh, udah keluar matahari itu, sampai matahari naik, kira-kira kalau tongkat yang katakan itu ada bayang-bayangnya, maka waktu itu diharamkan melaksanakan sholat. Kecuali tadi kalau ketiduran atau lupa sholat tuh, itu ya, bangun tidurnya jam 3 subuh, bangun tidur jam 3 itu, bangun setengah 8, udah terbit matahari ke atas. Maka apa penggantinya?
kudu sholat di waktu itu. Kalau gak ada sebabnya, haram waktu itu sholatnya. Tapi karena sebabnya kita ketiduran, lupa, tidak diapa-apa. Itu satu. Yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'atin hatta tazula. Ketika matahari sudah ada di ufuk, di atas kita tuh, fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat, hatta tazula, sampai matahari turun di atas tuh. Kalau itu tidak boleh sholat, kecuali sholat Jumat. Karena mata itu ada sebabnya. Kalau ada sebabnya tidak boleh sholat di waktu itu. Kalau ada sebabnya boleh. Contohnya apa? Contohnya kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, gak apa-apa. Itu ada sebabnya. Tahiyatul menghormat masjid. Atau sholat mutlak. Tapi kalau sholat tidak ada sebabnya waktu itu, maka hukumnya haram, tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa indal ispirari hatta tagruba. Jika matahari itu benar matahari, tidak boleh sholat. Kalau tidak ada sebabnya yang mendahulunya itu. Kita menanti sholatnya aja, sholat asar nanti aja, setelah mau terbenam, sebelum lagi terbenam matahari, boleh. Hukumnya mentakhir sholat gak boleh hukumnya, kecuali ada uzur, boleh. Jadi kalau tidak ada sebab, itu yang ketiga. Yang keempat, wa ba'da sholatin subhin hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit tuh, tidak boleh ada sholat di situ. Jadi itu tidak boleh sholat. Nah itu kecuali ada sebabnya. Seperti tadi itu bangunnya tidurnya jam 2, jam 1, ternyata matahari sudah terbit dan nongol matahari dari timur. Falyusolli idza dzakaraha, maka sholatlah di waktu itu sebagai qadha kita. Usolli sholatan subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena qadha lillahi ta'ala. Udah sholat. Lima bangun jam 8, udah kita sholat 3 jam sampai gak sholat, jangan. Sholat merupakan kewajiban. Selama ruh dikandung badan, selama otak kita masih jalan ingatan, hati kita masih ada, masih ingat, sholat itu adalah kewajiban, wajib. Itu. Yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta tagruba. Diharamkan sholat itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nanti sholatnya diakhirkan aja, nanti mau terbenam nanti 5:30 atau apa, tidak boleh kalau tidak ada udzur. Tidak boleh. Apa ini? Saking pentingnya, saking urgennya, saking pentingnya ini sholat buat kehidupan kita. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena amal pertama yang akan Allah hisab, yang akan Allah tanya, as-sholat, yaitu sholat. Makanya dalam sholat ada curhat kepada Allah. Dalam sholat ada permohonan, ada permintaan. Kepada manusia saja kita berani curhat.
Masa kepada Allah tidak berani curhat? Kalau ada masalah jangan curhat kepada manusia, curhatlah kepada Allah, sang pemilik langit dan bumi, kepada yang memberikan kita umur, berikan kita rizki. Contoh, kalau mobil kita rusak, kepada siapa kita memperbaikinya? Gak mungkin ke bengkel motor, gak mungkin ke tukang pijit, gak mungkin ke tukang las, tidak mungkin. Tapi ke bengkel mobil. Kenapa? Karena dia yang tahu tentang mobil. Ya, kita tahu masalah kita, adukan kepada Allah lewat sholat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hei orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah lewat sholat dan kesabaran. Lewat sholat, adukan semua keinginan kita, semua tumpahan curahan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan kita rizki. Tidak ada yang dat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sariwati SMP Al Muslimin Jamaatul Muslimin wal Muslimat, mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.